Ini buat temen-temen yang banyak nanyain soal kimia ke saya. Kan banyak yang bertanya, "Bang, kimianya apa aja sih?" katanya yang dipakai. Ini teman-teman, saya nggak pakai banyak-banyak jenis kimia. Buat pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu saya jawab di sini deh. Nah, ini dia. Ada asam sulfat, ini ada HF, ini HCl. Ini asam nitrat. Kalau saya cukup dengan ini. Nah, ini nih. Ini pijer atau borak. Ini soda as. Ini soda api. Terus fungsinya apa aja? Pemakaiannya untuk apa gitu kan? Pertanyaannya muncul lagi itu. Nanti saya ceritain yang menurut versi saya aja ya. Bukan versi umum, saya nggak mau mengklaim versi umum, nanti kena somasi lagi. Sambil duduk deh di sana. Nah, seharusnya sebelum saya nge-share video-video belajar pengolahan tuh harusnya memang pengenalan kimia ini dulu ya. Jadi enggak loncat-loncat belajarnya kita. Nih saya lagi cukim. Oke, kita ngobrolnya di sana sambil duduk. Nanti sebelum saya share pengolahan yang ini, harusnya saya share dulu nih masalah kimia ini. Yo lanjut. Tadi apa aja ya? Mana kertas? Kita mulai dari borak. Pijer itu kan digunakan buat membantu proses peleburan. Dia untuk menyatukan logam-logam yang sudah menjadi logam solid ya, supaya gampang menyatu di dalam koi. Itu satu pijer. Ini yang saya pakai satu pijer. Lanjut yang kedua itu soda as. Soda as kalau saya itu dipakai sama waktu peleburan. Dia membantu mengencerkan si pijer yang udah mengeras, udah mengental di dalam koi. Biasanya saya pakai kalau waktu pelogaman IC yang masih mengandung banyak pengotor karbon. Nah, untuk mengencerkannya lagi saya pakai soda as. Selain itu juga soda as bisa membantu mengoksidasi si logam-logam pengotor dalam keadaan cair, dalam keadaan panas, dalam keadaan leleh maksudnya. Itu soda as. Atau bisa juga di sini pakai garam sendawa. Ini hampir sama penggunaannya. Ini untuk peleburan. Nah, untuk proses pelarutan tadi apa aja? HF atau hidrofluorid.
Menurut pemahaman saya, HF ini memang bisa melarutkan sebagian banyak logam, kecuali logam-logam PGM dan emas ya. Jadi dalam proses pencukiman itu masih ada kemungkinan tidak terlarutnya secara sempurna logam-logam yang kita cukim itu. Masih menyisakan residu-residu. Nah, sama HF ini dia bersihkan, tapi tidak menyentuh sama emasnya. Ini menurut pemahaman saya, teman-teman, sekali lagi ya. Ini HF yang digunakan dalam proses pengolahan limbah elektronik ini. Versi saya sekali lagi. Lanjutnya ke asam sulfat. Asam sulfat itu H2SO4. Asam sulfat. Kalau saya asam sulfat itu saya pakai lebih ke pengolahan pelarutan lapisan perak dengan asam sulfat dan campuran sedikit asam nitrat. Bisa 1:10, bisa 1:11, 1:9, tergantung selera. Kalau makin kita tambah asam nitratnya ya makin cepat pelarutan peraknya. Itu penggunaan saya yang pertama. Biasanya juga saya dipakai ini buat ngendapin kalau kita mau ambil perak dari air bekas cukiman. Sementara di air itu masih ada timah-timah solder yang terlarut. Nah, sebelum kita keluarkan endapin peraknya, saya biasanya pakai asam sulfat dulu untuk mengendapin si timah putih itu, timah solder. Baru disaring, baru kita proses pengendapan peraknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sulfat itu saya pakai kalau mau proses pelarutan IC. Untuk mengambil logam-logamnya dari IC, saya rebus pakai asam sulfat dari IC langsung, jadi dia akan mengurai si karbonnya itu, si IC-nya itu, body-bodinya itu, nanti dia akan larut, dia terurai, terpisah dari logamnya. Nah, setelah terpisah kita bisa pakai regia, mau bisa dilogamin seperti itu. Itu asam sulfat. Lanjut apalagi tadi? HCl ya. HCl ini saya pakai yang pertama itu buat pengendapan perak. Pengendap perak. Atau bisa juga ini dipakai garam. Ya, garam dapur boleh. Baik dalam bentuk padat ataupun dalam bentuk cair, kita larutkan dulu dalam dapur bisa. Itu HCl. Yang keduanya HCl itu dalam pembuatan aqua regia. Gini teman-teman, ini versi saya dengan campuran 3 bagian HCl plus 1 bagian asam nitrat, HNO3. Ini untuk pembuatan regia ya.
Selanjutnya HCl ini yang saya pakai ini biasanya saya untuk proses pelarutan logam-logam yang cenderung enggak terlarut sama asam nitrat. Tujuan saya ke sana. Logam apa saja ya, bisa stainless, bisa aluminium ya kan, saya nggak paham semua kalau soal itu. HCl kan ada tuh di video mana ya, saya lupa. Kalau nggak salah video yang olah IC itu loh. Sebelum saya proses ke asam nitrat, saya dia rebus dulu dengan HCl. Tujuannya itu saya melarutkan logam-logam apa tadi yang enggak terlarut oleh asam nitrat, dan itu cenderung ada logam-logam sebelah kiri di deret kolta. Kita buka aja deret koltanya kali ya. Ntar saya nyalain dulu laptop. Yuk, kita buka aja. Kita cari yang versi gambar. Kita buka website yang ini apa nih? Nah, ini dia teman-teman. Penggunaan HCl yang versi saya tuh seperti ini. Saya gunakan pelarutan logam-logam sebelum saya mulai dengan pelarutan asam nitrat. Nah, ini dia, saya perbesar deh. Nah, ini dia. Menurut pemahaman saya, asam nitrat, klorida itu cenderung bisa melarutkan logam-logam di sini. Dan logam-logam di sini pun ada yang terlarut sama asam nitrat, ada pula yang enggak terlarut. Ada yang terlarut asam klorida HCl, ada juga yang enggak. Di sini. Kalau kesimpulan saya, asam klorida HCl itu dia bisa melarutkan logam-logam dari mulai hidrogen ke arah ke kiri. Itu kenapa saya contoh yang di video itu IC itu sebelum saya proses ke asam nitrat saya pakai dulu HCl. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan logam-logam sebelah kiri dari hidrogen. Karena gini, prinsipnya dari pengolahan limbah elektronik itu kan kita memisahkan atau mensortir lah masing-masing jenis logamnya, baik dalam bentuk logam aslinya ataupun dalam bentuk cairan. Salah satunya dengan pelarutan. Jadi dengan kita larutkan dengan HCl terlebih dahulu, ya nanti setelah kita proses dengan asam nitrat HNO3, berarti cairan itu hanya mengandung
dari hidrogen ke kanan. Tembaga, perak, PT, kalau AU enggak ya, dia enggak larut asam nitrat. Kalau Hg ini merkuri, dia bukan logam. Begitu brother, ini pemahaman saya, kesimpulan saya. Jadi tujuannya seperti itu penggunaan HCl. Kalau sudah di HCl, nanti cairan dari asam nitrat itu mengandung yang ini. Kalau udah terpisah begini dalam bentuk cairan, untuk ngeluarin si tembaga aja kita cukup dengan aluminium pun. Aluminium kan jauh berada di sebelah kiri nih. Aluminium. Kalau kita udah terpisah, nanti air cukiman ini kita keluarin tembaganya aja, cukup dengan aluminium itu lebih cepat reaksinya. Karena nggak ada logam-logam ini, besi, nikel, jadi dia nggak bakalan ikut mengendap karena dia udah terpisah di cairannya. Begitu brother tujuannya. Kalau yang lain sih bebas ya. Oke, kita lanjut ke HNO3, asam nitrat. Ya itu, asam nitrat udah paham lah kalau asam nitrat ya, dia melarutkan ini. Tembaga, perak, PT ke AU enggak. PD termasuk di PT PD. Karena di elektronik itu yang berkemungkinan itu ya palladium. Nah, itu sekilas penggunaan kimia-kimia yang saya pakai. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman supaya praktek-praktek belajar kita ke depannya nggak muncul lagi, maksudnya pertanyaan-pertanyaan dasarnya ini. Ya memang harusnya runut, ini harusnya dari awal. Begitu ya teman-teman. Kalau sekali lagi ini versi saya, kalau ada tambahan dari teman-teman ya silahkan, kita saling mengisi kekurangan, kita saling mengkoreksi. Oke brother, sekian untuk cerita-cerita tentang kimia hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya tolong dibantu ini dibagikan ke teman-teman biar bisa belajar dari awal, biar nggak muncul lagi pertanyaan ke depannya. Karena ini dasar ya, harusnya memang di sini dulu pemahamannya. Oke, akhir kata saya akhiri untuk cerita masalah kimia ini. Terima kasih. Wassalam.